Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Ende adalah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia yang beribu kota di kota Ende. Luas wilayahnya mencapai 2067,75 km persegi dengan populasi sebanyak 270,763 jiwa pada tahun 2020. Kota Ende dulunya adalah lokasi kerajaan. Penduduk daerah ini disebut sebagai orang Liyo Ende. Selama beberapa dekade, kota Ende menjadi pusat pemerintah, perdagangan, pendidikan, dan aktivitas politik. Ende menjadi tempat pengasingan Soekarno. Pada tahun 1934, Bung Karno yang berusia 35 tahun dibawa ke sana bersama istrinya Inggit Ganarsi, mertuanya yang bernama Amsi, dan dua anak angkatnya yaitu Ratna serta Kartika. Selama masa pengasingannya, Bung Karno berhasil merumuskan Pancasila di Ende, sehingga Ende dikenal sebagai kota Pancasila. Berikut ini adalah 5 fakta menarik kota Ende sebagai kota Pancasila versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, rumah pengasingan Bung Karno. Bung Karno pernah tinggal di Ende selama 4 tahun kala menjalani pengasingan pada tahun 1934 sampai 1938. Rumah pengasingan Bung Karno terletak di Jalan Perwira, Kota Ende. Tempat ini menjadi saksi kehidupan Bung Karno bersama istrinya Inggit Garnasi. Jika berkunjung ke sana, wisatawan dapat melihat ruang tamu tempat Bung Karno biasa menerima tamu kala itu. Beragam perabotan rumah tangga, fasilitas rumah seperti sumur, kamar mandi pun masih bisa dilihat hingga sekarang di rumah itu. Yang kedua, Taman Renungan Pancasila. Tidak jauh dari rumah pengasingan Bung Karno terdapat sebuah tempat bersejarah lainnya, yaitu Taman Renungan Pancasila. Sebuah patung Bung Karno dari perunggu yang sedang menatap ke arah laut menghiasi taman ini. Di taman ini juga terdapat pohon sukun dan taman remaja dalam satu area. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang semasa pengasingan. Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara Republik sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pohon sukun yang tumbuh saat ini adalah pohon pengganti. Pohon sukun yang asli sudah mati sekitar tahun 1960, kemudian pohon yang baru ditanam pada tahun 1981 dan tumbuh sampai sekarang. Yang ketiga, peringatan Hari Lahir Pancasila 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diagendakan memimpin langsung upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila Kota Ende, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 1 Juni tahun 2022. Bapak Presiden Joko Widodo yang akan memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2022. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dipusatkan di Ende, terang staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Antonius Beni Susetio. Jokowi akan menjadi Presiden RI kedua yang berkunjung ke Kabupaten Ende. Soekarno lebih dahulu mengunjungi kota Ende. Yang keempat, Taman Nasional Kalimutu. Taman Nasional Kalimutu menyimpan keindahan alam yang tiada duanya. Destinasi wisata yang berada di NTT Yang kelima, Desa Wisata Detu Soko Barat. Desa Wisata Detu Soko Barat menyuguhkan pesona alam, budaya, topografi berbukit, lembah yang subur, yang indah juga hijau.
Desa wisata yang berada di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut ini berlokasi di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Wisatawan dapat menikmati pesona alam dengan topografi cantik, persawahan terasering, dikelilingi perbukitan hijau dan dihiasi beragam tanaman pertanian dan perkebunan. Desa ini juga memiliki beragam atraksi wisata yang dapat dinikmati. Saat berkunjung ke desa Detusoko Barat, wisatawan dapat menyusuri sawah, mengeksplorasi kopi Detusoko, jembatan Kali Loworia yang ada di tengah persawahan. Ada juga kampung adat suku Rini, trekking awa panas, hingga wisata kuliner. Demikianlah ulasan 5 fakta menarik Ende sebagai kota Pancasila versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.